Tahun 2015 lalu, Pak Prabowo pernah mendesak pemerintah agar bencana kabut asap dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Dalam pernyataan waktu itu, Pak Prabowo menyampaikan bahwa demi mengatasi kabut asap yang terus merugikan sebagian rakyat Indonesia, saya menyarankan untuk menaikkan status tersebut menjadi bencana nasional. Pak Prabowo juga menyatakan bahwa sudah memerintahkan jajaran fraksi Partai Gerindra di DPR RI untuk terus memperjuangkan agar bencana kabut asap tersebut menjadi bencana nasional. Pak Prabowo menambahkan bahwa tujuannya mendorong menjadi bencana nasional itu agar penanganan yang diberikan pemerintah pusat dan kepala daerah bisa lebih maksimal. Karena dampak yang ditimbulkan sudah sangat memprihatinkan. Pertanyaannya sekarang, apakah bencana yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera yang sudah menyebabkan 1.000 korban lebih meninggal, masih banyak yang hilang belum ditemukan? Rakyat harus berjalan berjam-jam, naik turun bukit dan menyeberangi sungai untuk dapatkan bantuan atau beli kebutuhan. Juga 1 juta orang yang masih di pengungsian dengan nyala listrik dan internet yang terbatas itu masih kurang memprihatinkan. Sehingga sebegitu menolaknya Bapak sebagai seorang presiden untuk menetapkannya menjadi bencana nasional. Partai Gerindra mendesak pemerintah agar menetapkan gempa di Lombok tahun 2018 sebagai bencana nasional. Bahkan dalam pernyataan di akun resminya, Partai Gerindra menyatakan bahwa demi kemanusiaan, Partai Gerakan Indonesia Raya mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kejadian gempa Lombok ini menjadi bencana nasional. Dan postingan desakan itu masih terpampang di akun Twitter ataupun Facebook resmi Partai Gerindra sampai video ini dibuat. DPR pun demikian, dari unsur pimpinan sampai anggotanya, baik itu dari fraksi PKS, Demokrat, PKB, dan lain-lain, kompak menyuarakan desakan agar gempa Lombok tersebut segera dinyatakan sebagai bencana nasional. Walaupun desakan itu pada akhirnya ditolak Presiden Joko Widodo, tapi setidaknya rakyat lebih lega karena merasa sudah coba diperjuangkan. Namun kini ketika 3 provinsi di Pulau Sumatera tertimpa bencana dahsyat luar biasa yang jumlah korban meninggal, korban terluka, wilayah terdampak, rumah hancur, jumlah pengungsian, dan kerugian material sangat jauh jumlahnya dari gempa yang terjadi di Lombok tadi, entah kenapa tidak muncul desakan serupa dari partai-partai dan DPR tadi. Bahkan yang terjadi malah ribut mempersalahkan donasi, menyatakan hanya mencekam di medsos, bicara harga diri, juga menuduh siapapun yang mendesak status gempa nasional punya motif politik atau mungkin ditunggangi asing. Bukankah Sumatera juga adalah bagian dari Indonesia, sebagaimana Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain? Lalu kenapa tidak mendapatkan perlakuan dan diperjuangkan dengan cara yang sama? Kini sudah ada lebih dari 1.000 korban yang meninggal, masih banyak yang hilang belum ditemukan. Rakyat harus berjalan berjam-jam naik turun bukit dan menyeberangi sungai untuk dapatkan bantuan atau beli kebutuhan. Juga 1 juta orang masih di pengungsian dengan nyala listrik dan internet yang terbatas. Oleh karena itu Pak Presiden, yuk belum telat untuk status bencana nasional ditetapkan, agar pertolongan dari dalam dan luar negeri bisa hadir lebih masif, cepat dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Percayalah Pak, itu tidak akan membuat Bapak tampak lemah. Itu justru membuat Bapak tampak kuat di depan rakyat karena lebih mendahulukan kemanusiaan dan keselamatan rakyat sendiri dibanding keinginan untuk dianggap mampu oleh negara lain. Apakah teman-teman setuju apabila bencana di Sumatera ini ditetapkan sebagai bencana nasional? Apabila setuju, yuk share sebanyak-banyaknya. Jangan sampai posisi siap Pak, aman Pak, kondisi sudah membaik Pak, yang di lapangannya adalah A, tapi yang sampai ke pusat adalah Z. Apa yang membuat itu bisa ada koordinasi yang menurut Anda timpang itu tadi? Sebutlah misalnya angka 90-an% itu dapatnya dari mana, kan kita butuh tahu Mas. Bagaimana mungkin angkanya sudah sampai 90-an% lebih, tapi ternyata masyarakat masih sangat sulit. Bahkan di 1 kecamatan aja itu masih membutuhkan genset, permintaan genset itu 1 masih dibutuhkan oleh masyarakat yang 10-11 hari sudah tidak ada listrik. Belum lagi internet yang terputus untuk mengabarkan keluar bahwa kondisi mereka seperti itu sangat sulit. Akhirnya kebutuhan Starlink sebutlah misalnya itu baru hadir di hari-hari ke-10 dan 11. Kondisi masyarakat di hari ke-10 dan 11 dengan bantuan yang sangat minim, ini kita bisa bayangkan bahwa back then misalnya di 2004 yang lalu dalam kondisi 2-3 hari boleh jadi ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi satu hal yang pasti masyarakat yang terdampak tidak kelaparan. Oke. Tadi kalau disampaikan jangan sampai ada perbedaan data di lapangan dengan yang dilaporkan ke Presiden, saya rasa tidak. Pak Presiden selalu mengupdate langsung setiap hari, Mensesnek, Seskap, dan juga Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB itu punya WA grup khusus. Setiap jam 6 malam itu Kepala BNPB selalu melaporkan dan selalu mengupdate penanganan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah,
anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Saya paham ada kekhawatiran kalau statusnya bencana nasional apakah tidak makin rawan korupsi, makin rawan tumpang tindih kewenangan atau intervensi pihak luar. Kekhawatiran itu wajar. Tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal. Dan bagi para korban, status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan menganggap ini sebagai urusan kita bersama, bukan sekedar urusan daerah. Meski bencana sudah berjalan waktu, belum terlambat, masih sangat relevan untuk mengambil keputusan ini. Tanggap darurat masih berlangsung, pemulihan pun akan panjang, dan keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara 1-2 tahun ke depan. Jadi menurut saya perlu sungguh-sungguh dipertimbangkan agar bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini berstatus bencana nasional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan kita semua bisa bergerak lebih masif, lebih cepat jika status ini ditetapkan. Lalu sama-sama mengawalnya supaya dikelola dengan jujur dan terbuka. Agar saudara-saudara kita yang sekarang masih tidur di tenda benar-benar merasakan bahwa Indonesia. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kalau kita melihat bagaimana kemudian Shirley, seorang anak muda yang sangat cerdas, sangat pintar, ya, sangat jenius teman-teman, dan berani, ya, kali ini mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan dan memberikan kritikan-kritikan tajam kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Teman-teman, ya, sampai detik ini pun masih ramai sekali bagaimana kemudian bencana yang terjadi di Sumatera bahkan Aceh ini masih menjadi polemik. Polemiknya adalah bahwa banyak yang mendesak Prabowo Subianto untuk menaikkan status bencana ini menjadi bencana nasional. Kenapa bencana nasional? Ya, agar masyarakat atau pemerintah pusat, teman-teman, ya, dapat langsung turun tangan, ya, menjadikan ini sebagai pemulihan yang cepat, ya. Namun pemerintahan Pak Prabowo tidak ingin menaikkan hal tersebut, teman-teman. Katanya pemerintah sudah mampu mengatasi hal tersebut tanpa ada status bencana nasional. Kemudian, ya, anak muda ini, ya, Shirley ini, teman-teman, ia mengungkapkan dan membongkar bagaimana rekam jejak dari Partai Gerindra, ya, yang pada saat itu, ya, berada di pihak oposisinya Jokowi, ya. Ia mengungkapkan bagaimana Gerindra memperjuangkan status bencana darurat kepada pemerintahan Jokowi pada saat itu, ya. Di tahun 2015 ketika ada kabut asap, Partai Gerindra lah partai yang mendesak agar ada status bencana darurat. Kemudian 2018, ya. Dan itu menewaskan banyak orang juga, ya. Dan di sana Partai Gerindra mendesak agar Prabowo menaikkan status tersebut sebagai bencana darurat, ya, untuk pemerintahan
Jokowi pada saat itu. Setidaknya ada rekam jejak bahwa Partai Gerindra ya, memperjuangkan hak-hak rakyat pada saat itu, teman-teman ya. Memperjuangkan suara rakyat. Ternyata per hari ini pun ya membungkam ya. Tidak ada terdengar suara dari adminnya juga, teman-teman ya. Inilah yang menjadi perhatian publik ya. Tokoh-tokoh juga mendesak, anak-anak muda mendesak, bahkan Anies Baswedan pun mendesak hal tersebut, teman-teman. Dan itulah yang terjadi fenomena saat ini. Bagaimana kemudian Prabowo Subianto mengatakan, bahkan menolak bantuan-bantuan asing untuk Aceh dan Sumatera. Bagaimana menurut kalian?